Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita lanjutkan bab min adabi ahlil hadis. Di antara adab-adab ahli hadis. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa poin-poin penting berkaitan dengan bab ini dan juga sudah kita sampaikan ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah. Sekarang kita langsung baca syarahnya. Kata Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu taala, kullu hadil adab mimma ittafaqa alaihi ahlus sunnati wal jamaah rahimahumullahu ta'ala. Semua adab-adab yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, diantaranya bersabar terhadap hukum Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ikhlas dalam beramal, demikian pula menasihati kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin, dan seterusnya. Itu adalah adab-adab yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dari sini pula kita tahu bahwa namanya adab itu bukan hanya antara hamba dengan hamba. Ya, sudah kita sampaikan juga dalam muqaddimah kemarin, adab itu kurang lebih sama dengan akhlak. Kalau adab itu bukan hanya interaksi antara hamba dengan hamba, namun lebih dari itu antara hamba dengan sang khalik, sang penciptanya. Maka demikian pula masalah akhlak. Ya, akhlak sebagaimana juga ini ditekankan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau yang berjudul Makarimul Akhlak. Ya, dulu pernah kita kaji di Ma'had Al-Kautsar, hafidhallahu min kulli su'in wa makruh wa barakallahu fi. Intinya dalam kitab tersebut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan akhlak itu tidak hanya sebatas interaksi hamba dengan hamba, tapi
juga interaksi muamalah hamba dengan Al-Khaliq. Itu kalau mau kita ringkas, akhlak hamba kepada Allah ada 3. Talaki akhbarillahi bitasdik, yaitu membenarkan semua kabar berita dari Allah. Termasuk bagian dari tauhid asma wa sifat juga. Makanya kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang hadis yang masyhur, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah SAW. Beliau ditanya tentang hadis ini dan kaitannya dengan masalah dakwah kepada akidah, kepada tauhid. Maka kata beliau yang pertama, menurut beliau hadis itu tidak sahih. Kemudian kata beliau, seandainya hadis itu sahih, namanya akhlak, namanya adab, itu juga masuk ke dalamnya masalah tauhid. Baik, maka tidak ada pertentangan. Ya, kalau ada pertanyaan, katanya dakwah itu mulai harus dari tauhid. Tapi Rasul kok mengatakan tadi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apakah bukan akhlak dulu yang didakwakan? Maka kata Syekh, seandainya hadis itu sahih, maka kata beliau termasuk bagian dari akhlak adalah apa? Tauhid. Tidak ada pertentangan. Tetap yang pertama tauhid dan tauhid, akidah. Dan itu bagian daripada apa? Ada. Paham dong? Ya, maka sekali lagi harus dipahami, namanya adab bukan hanya berkaitan dengan muamalah hamba dengan hamba, namun diantaranya muamalah hamba dengan Al-Khaliq, dan diantaranya ya bagaimana seorang hamba mengesahkan Allah dalam ibadah, ya mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Itu bagian daripada akhlakul karimah. Makanya para ulama mengatakan manusia yang tidak beradab atau yang paling tidak beradab adalah orang kafir, orang musyrik, dan juga ahlu al-bidah. Ya, diantaranya karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, kata para ulama, termasuk bagian daripada adab adalah muamal hamba kepada Allah, dan diantara muamal hamba dengan Allah yang merupakan akhlakul karimah adalah membenarkan semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Talaki akhbarillah bitasdik. Kemudian talaki ahkamillah bitatbiq. Yang kedua, termasuk akhlak mulia hamba kepada Allah, yaitu melaksanakan hukum-hukum Allah. Ini juga bagian daripada tadi at-tauhid. Di antara hukum Allah, wa'budullah, beribadalah kepada Allah, wala tusyriku bisyai'a, dan jangan berbuat syirik. Maka kalau ada orang yang berbuat syirik, meminta-minta, berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali yang telah mati, maka dia adalah orang yang tidak berakhlak. Dia adalah orang yang tidak beradab. Ya, sekali lagi ini yang harus dipahami. Kemudian yang ketiga, termasuk akhlak hamba kepada Allah, talaqi aqdarillah bisabri waridha. Menyikapi takdir Allah, terutama yang pahit berupa musibah, dengan kesabaran dan dengan keridhaan. Itu ringkasnya akhlak mulia hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara akhlak mulia antara hamba dengan hamba, ringkasnya juga sama, ada 3, seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa itu akhlak mulia? Kata beliau, badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh. Yang pertama, badlun nada, memberi kebaikan kepada orang lain. Kebaikan di sini luas, berupa ilmu, berupa harta, bantuan yang bisa dibantu, apa yang bisa dibantu. Ini namanya badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua, akhlak mulia hamba dengan hamba yang lain, tidak mengganggunya, tidak mendoliminya. Maka kalau ada orang
kowar-kowar akhlak-akhlak, ya, tapi suka menuduh tanpa hak, ya, atau bahkan naudzubillah min dalik, mensomasi tanpa hak, menyebarkannya di medsos, maka sekali lagi ini adalah orang-orang yang pura-pura berakhlak apa? Berakhlak mulia. Namanya berakhlak mulia itu tidak mengganggu orang, tidak mengganggu kehormatannya, tidak mengganggu juga waktunya, tenaganya habis dengan riwariwi ke ranah hukum tadi, naudzubillah min dzalik. Dan semuanya ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka sekali lagi hati-hati yang sudah kita sampaikan, terkadang kata-kata akhlak ini untuk menutupi topeng kejahatan orang tersebut ataupun kesesatannya. Sebagaimana al-bidah, kowar-kowar, wahabi, salafi nggak berakhlak, padahal mereka yang tidak berakhlak. Nah, kemudian yang ketiga, talaqatul wajh, yaitu berseri-seri ketika bertemu dengan sesama kaum al-muslimin. Meskipun ini ada perinciannya, kalau alil bid'ah nggak perlu disenyumi. Ketemu istilahnya serigala, antum senyum atau enggak? Hah? Baik, lari sejauh-jauhnya. Nah, intinya ini ada perincian. Intinya secara umum berbuat baik kepada kaum muslimin. Itu ringkas akhlak mulia antara hamba dengan Allah, antara hamba dengan hamba yang lain, seperti yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Makarimu al-Akhlaq. Baik, sekarang kita lanjutkan. Waqad qala Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni fi kitabi Aqidati Salaf Ashabil Hadis. Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabil Hadis pernah berkata, wa yatawassauna biqiyamil lail. Di antara akhlak adab ahli hadis, mereka saling mewasiatkan untuk menjalankan salat malam, salat tahajud. Meskipun ini sudah pernah kita sampaikan, hukumnya mustahab. Hukumnya sama. Sekali lagi, kapanpun, dimanapun tetap mustahab. Entah di pondok, entah di rumah, entah di mana saja, tetap yang mustahab. Maka jangan sampai apa? Diwajibkan. Enggak nawajibkan, cuma kalau enggak sholat saya pukul. Ini samirawon. Sekali lagi, jangan mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh syariat. Meskipun tetap ada anjuran nasihat. Apalagi Rasul pernah bersabda, ya ayuhan nasu afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasul, wahai manusia, tebarkanlah ucapan salam dan berilah makan kepada fuqara wal masakin, sambunglah tali silaturahim, dan salatlah di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur, kalian pasti akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Sekali lagi, ini salah satu ibadah yang sekali lagi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia tahu Allah turun sepertiga malam terakhir dan mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang memohon ampun, aku akan ampuni, dan seterusnya. Kemudian wasa'yi fil khairat. Mereka juga saling mewasiati untuk berbuat kebaikan. Seperti tadi dalam pembahasan akhlak, badlu an-nada, sesuai dengan kemampuan. Meskipun kebaikan, demikian pula nanti akan kita sampaikan wal amri bil ma'ruf, melaksanakan amar ma'ruf. Ini juga sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum apa? Berucap, sebelum apa? Beramal. Sebelum kita menasihati orang berbuat baik, sebelum kita berbuat kebaikan, harus tahu dulu apa? Ilmunya. Al ilmu qabla al-qawli wal amal. Jangan sampai kita menyuruh orang berbuat baik padahal itu tidak baik. Menyuruh orang itu berbuat ma'ruf padahal itu tidak ma'ruf misalnya. Maka apa? Al ilmu qabla al-qawli wal amal. Seperti dalam ungkapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ah nasu hasanah. Semua bid'ah sesat meskipun semua orang menganggap apa?
baik. Ukuran baik, ukuran ma'ruf adalah syariat, adalah dalil qala Allah qala Rasul SAW, bukan akal-akalan apa? Manusia. Ya, misalnya seperti sebagian orang nyuruh demo dan seterusnya, dikira itu baik, padahal nggak baik di mata syariat. Ya, karena Rasul mengatakan seperti yang sudah kita sampaikan, man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin nasihati pemimpinnya dengan suatu nasihat, jangan di hadapan umum. Ya, maka sekali lagi, apa yang dikatakan baik itu harus ditimbang dengan timbangan syariat. Ya, apa itu ma'ruf atau al-khair harus sesuai dengan dalil syariat, bukan sesuai dengan akal-akalan semata ataupun pendapat orang yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Demikian pula tadi, banyak orang menyuruh kepada kebid'ahan, tetap itu sesat, meskipun semua orang menganggapnya apa? Baik, acara-acara bid'ah atau kegiatan-kegiatan kebid'ahan, banyak orang menganggap itu baik, tapi secara syariat itu tidak baik, karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah. Demikian pula misalnya, menasihati orang, posting atau istilahnya nge-share kajian, padahal yang mengajar ataupun yang ngisi kajian ahlul bidah atau orang harokah, atau dia ahlu syubuhat, atau dia orang jahil murakkab, maka antum menyuruh teman antum dengan share tadi, itu tidak baik. Makanya al ilmu qoblal qawli wal amal. Jangan sampai menjadi bumerang, niatnya antum nge-share yang baik, maksudnya demikian. Namun ingat ungkapan Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusiba. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Salah caranya. Karena dari awalnya dia tidak tahu, jahil. Maka sekali lagi harus al ilmu qoblal qawli wal amal. Jangan tadi misalnya ada kajian atau apapun kemudian nge-share tanpa filter dulu, tanpa dilihat dulu bagaimana trik record Ustadz ini di medsos, apakah postingannya asbun, post-push, posting hapus. Karena apa? Nah, ngawur kalau posting. Seperti ini tidak layak untuk Anda apa? Share kajian-kajiannya atau info kajiannya. Karena manda'a ila dhalala kana alaihi wizruha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikuti. Hati-hati. Sekali lagi, niat baik tidak cukup. Niat ikhlas tidak cukup. Harus dengan al-ilmu. Ditimbang dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wan nahyi anil munkar. Melarang dari kemungkaran. Kadang menganggap itu mungkar, padahal itu baik misalnya. Harus dengan apa? Al-ilmu. Semuanya al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum apa? Beramal. Misalnya, itu ustadz terlalu keras itu. Nggak usah ngisi kajian di masjid ini dan seterusnya. Apa kemungkaran daripada apa? Keras tersebut. Apa makna keras? Kadang apa? Ustadznya keras. Sekali lagi, timbang dengan qala Allah qala Rasul. Apakah kata-kata keras itu terlarang dalam syariat? Rasul SAW, Allah katakan, ya ayuhan nabiyyu jahil kufar wal munafikin waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang kafir, orang munafik, dan keraslah terhadap mereka. Bukan itu orang kafir. Ya wis, kita cari dalil yang apa? Muslim. Al-khawarid kilabu alinar. Kelompok khawarid anjing-anjing neraka. Lembut halus? Nah, sekali lagi, nggak semua keras itu apa? Salah. Nggak semua lembut itu benar. Iblis seperti yang sudah kita sampaikan, ucapannya lemah lembut ketika menggoda apa? Adam dan Hawa. Wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, sesungguhnya aku, kata iblis, adalah penasehat bagi kalian. Lembut atau kasar itu? Ucapan lembut dari iblis. Apakah benar kelembutan iblis tadi? Tidak. Sekali lagi, tolak ukurnya bukan lemah lembut, bukan apa? Keras. Namun, apakah isinya sesuai dengan qala Allah qala Rasul? Apakah keras ditempatkan pada tempatnya?
atau lembut ditempatkan pada tempatnya ataukah tidak. Rasul SAW ketika mendengar Mu'ad bin Jabal mengimami kaum muslimin dengan bacaan yang panjang, beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'ad? Sahabat beliau, tapi beliau keras pada tempatnya. Maka sekali lagi, apa yang dikatakan mungkar ma'ruf timbang dengan dalil, bukan kata Ustadz Fulan, bukan kata. Nah, mana dalilnya, mana sekali lagi asar riwayatnya dan seterusnya. Demikian pula yang pernah kita sampaikan, Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Mu'amatul Hukam fi Dalalil Kitab was Sunnah mengatakan, at-ta'nu ala walil amri tahta syiar al-amri bil ma'ruf wanil munkar bid'atun sabaiyah. Mencela, mencaci maki pemimpin dengan kedok amar ma'ruf nahi munkar itu bid'ah sabaiyah. Maka sekali lagi jangan tertipu. Oh, dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mana dulu yang dinamakan ma'ruf dan mana munkar tersebut? Lihat apakah itu sesuai dengan dalil ataukah tidak. Sekali lagi tadi, kelompok Sabaiyah, Abdullah bin Sabah al-Yahudi, dedengkotnya Syiah Rafidah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar terhadap siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dituduh nepotisme dan seterusnya. Kemudian diprovokasi kaum muslimin yang awam, sampai terjadinya tragedi berdarah pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Dzin Nurain Utsman bin Affan gara-gara apa tadi? Kedok amar ma'ruf nahi munkar, padahal isinya adalah kesesatan, kebid'ahan. Maka harus betul-betul al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Wal bidar ila fi'lil khairat ajma' wa tiqa' syari akibati tama'. Demikian pula mereka alul hadis saling mewasiati untuk bersegera melaksanakan kebaikan. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian, wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kemudian menjauhkan diri daripada kejelekan atama, tamak kepada dunia. Islam pertengahan dalam segala hal, tidak mengharamkan kaum muslimin mencari harta, menjadi orang kaya, miliarder dan seterusnya. Tapi Islam mengatur bagaimana orang itu mencari yang halal, dan bagaimana Islam menganjurkan untuk menyalurkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharamkan secara mutlak dan juga tidak menghalalkan secara mutlak, memberikan batasan-batasannya. Jangan sampai tamak kepada dunia, sampai jatuh ke dalam kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan seperti yang kita sampaikan pada kajian kemarin tafsir. Wa yatawasawna bil haqqi was sabr. Mereka juga saling mewasiati untuk berpegang dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Sebagaimana dalam surat apa? Al-Asr, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-haqqu mir rabbik. Ini juga harus dipahami, kebenaran yang sesuai dengan dalil qala Allah wa qala ar-Rasul. Oh, dia harus apa? Didukung, dia harus karena apa? Dia doktor. Padahal sesat postingannya. Ukuran kebenaran bukan gelar akademik, bukan ketenaran, bukan status sosialnya, bukan follower yang banyak. Namun kebenaran al-haqqu min rabbik seperti tadi, yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahaba, wa qala salaf, itu yang benar. Maka apa? Kita saling nasihati untuk berpegang dengan ini dalilnya qala Allah, ini dalilnya qala Rasul, ini dalilnya ijma' salaf misalnya. Ini yang kita saling mewasiatkan. Makanya kita bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin kajian-kajian kita hanya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, ini kitabnya, ini dalilnya dan seterusnya. Demikian pula postingan kita qala Al-Hasan Al-Basri, qala misalnya Imam Asy-Syafi'i, gak ngarang-ngarang apa dari otak kita sendiri. Kalau dari otak-otakan lebih enak otak bandeng. Kalau sesuai dengan otak sendiri kadang tadi pos-pus terus.
Ya, sejak dulu ya wataknya posting hapus. Mari kita dukung Iran, kemudian di naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi hati-hati orang-orang yang ya sekali lagi jahil murakkab, harus betul-betul diwaspadai. Wa tawassaw bil haqqi wasabar. Kemudian juga saling mewasiati dengan kesabaran. Ini kata ulama digandengkannya antara al-haq dengan as-sabar, karena yang berpegang dengan kebenaran cepat atau lambat pasti akan diuji, dikucilkan, diboikot, dicaci maki. Maka harus ada wa tawassaw bil haq wa tawassaw bi as-sabr. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang didolimi dan yang mendolimi. Yang didolimi dikuatkan, isbir. Ya, yang mendolimi dia dilarang, dicegah. Bukan sebaliknya, yang dolim malah dikasih senjata, yang didolimi justru sabar. Yang sana dikasih senjata untuk nyerang. Naudzubillahi min dalik. Sekali lagi ini terbalik. Orang yang di atas kebenaran justru itu yang harus dikuatkan, didukung, dan yang dolim dilarang, dicegah. Wa yatahabawna fid din wa yatabaghadawna fi. Dan mereka ini di antara adab alil hadis, cinta dan benci karena agama Allah. Yang sesuai dengan agama Allah, sesuai dengan dalil, maka itu yang dicintai. Yang menyimpang itu yang dibenci. Cinta dan benci bukan karena urusan dunia. Karena dia suka ngasih uang anak bela sampai mati. Hal hak atau batil, anak bela dia. Ini namanya Asabiyah yang kita kaji kemarin. Ini ala jahiliyah. Sebagaimana kelakuan orang-orang musyrikin jahiliyah, satu kabilah benar atau salah, mati-matian dibela. Ini namanya ja'uha fa innaha muntina. Kata Rasul, ini adalah fanatik golongan itu muntina, bau busuk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis cinta dan benci karena Allah. Dan ini yang sudah kita sampaikan dari riwayat ulama salaf yang bernama Abu Bakar Ibn Iyas rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya, mani sunni? Siapa ahlu sunnah itu? Siapa salaf itu? Kata beliau, alladzi idza dzukratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Yaitu apabila ada suatu bid'ah, ada suatu kesesatan, dia tidak membela sama sekali. Dia lepas diri daripada kebid'ahan itu. Meskipun dari keluarganya, ataupun dari alma maternya, atau dari asramanya, dari sekolahnya. Kalau itu sesat, dia tidak membela sama sekali. Atau berusaha untuk membenarkannya. Tidak sama sekali. Sekali lagi, ini namanya as-sunni, ahlus sunnah yang sejati. Bukan seperti tadi. Karena dia yang memberi fulus kepada saya, karena dia yang suka menolong saya bela mati-matian. Karena dia satu alma mater dengan saya. Karena dia satu asrama dengan saya. Tidak, itu ala jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Namun cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya sesuai atau tidak dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala qabla dzalik, Imam As-Sabuni sebelumnya mengatakan wa yuharrimu ashabul hadis al-muskira minal ashribati al-muttakhadati minal inab awiz zabib awit tamar awil asal awil dzurra aw ghairi dzalik mimma yuskir katsiruhu wa yuharrimuna qalilahu wa katsirahu. Ashabul hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharamkan segala minuman yang memabukkan, baik yang terbuat dari anggur, atau dari kismis, atau dari kurma, atau dari madu, atau dari jagung, atau selainnya. Ini semuanya karena ahlul hadis berpegang teguh dengan sabda Rasul, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW, setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Kalau bahasa kita minuman keras.
Dan setiap yang memabukkan itu haram. Rasul memberikan kaidah umum, ya, terbuat dari apapun. Entah dari mungkin kalau sekarang ada penemuan baru, yang penting itu memabukkan, itu namanya khamar. Dan ini juga membantah mazhab Hanafi, yang mereka hanya mengharamkan minuman keras yang hanya terbuat dari anggur saja. Sekali lagi, ada fatwa pendapat, ya, dari mazhab Hanafi atau mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan yang haram itu kalau terbuat dari apa? Anggur saja. Makanya kata Imam As-Sabuni, nggak penting dari apapun itu, yang penting intinya memabukkan. Maka itu hukumnya apa? Haram, sebagaimana kata Rasul. Dan dari sini pula Ahlus Sunnah punya kaidah bahwasanya kita menghormati ulama-ulama ahli ijtihad, tapi kalau ucapannya bertentangan dengan dalil, wajib apa? Ditinggalkan. Jangan seperti kelakuan ahli bidah. Seandainya ada dalil yang mengharamkan musik, ya, namun kalau ada satu ulama berpendapat boleh, saya ikut pendapat yang apa? Ini ahlul bidah. Ahlus Sunnah mengatakan, ya, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah berputar. Dan itu juga sebagai bentuk pengamalan ucapan ulama-ulama mazhab tersebut. Sebagaimana kata Imam Malik, kullun yukhad min qawli wa yatra ila Rasul sallallahu. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali siapa? Rasul. Di antaranya tadi, seandainya, ya, Imam Abu Hanifah berpendapat minuman yang diharamkan kalau, ya, memabukkan terbuat dari anggur. Kita katakan ucapan beliau mardud, tertolak, karena Rasul mengatakan kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan. Sebagaimana kullu bid'atin apa? Dolalah, nggak ada pengecualian. Juga sama dengan semua yang memabukkan haram, terbuat dari apapun. Itu kaidah dari hadis Rasul SAW. Maka kalau ada yang menyempitkan hanya dari anggur saja yang haram, ini sekali lagi adalah apa? Pendapat yang bertentangan dengan dalil, wajib ditinggalkan. Ya, meskipun tetap kita menghormati ulamanya. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah tadi tertolak, sebagaimana mereka juga punya pendapat tidak disyaratkan perempuan menikah dengan adanya wali. Sah kata mereka, ya, perempuan menikah tanpa wali. Sedangkan Rasul mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan tanpa adanya apa? Wali. Entah yang istilah garis ataupun yang janda harus ada walinya. Kalau ada pendapat siapapun, fulan dan fulan, dari ulama siapapun, tetap kita katakan hadis Rasul itu yang wajib diikuti. Ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan berbuat kebid'ahan. Wa ma'atakum rasuluh fakhudhu. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau al-bid'ah tidak, yang sesuai dengan hawa nafsunya atau cari-cari keringanan. Ini sekali lagi harus dipahamkan kepada umat bahwasanya agama itu dengan ittiba'u ar-rasul. Kalau ada ucapan ulama, sekali lagi, jangankan yang gelarnya profesor doktor, sekelas Imam Abu Hanifah, kalaupun pendapat beliau bertentangan dengan dalil, kita tinggalkan pendapat beliau, kita pakai ad-dalil. Masa ulama bisa salah? Iya, Rasul mengatakan kullu bani Adam khata, dan mereka sendiri yang mengatakan demikian. Seperti Imam Malik tadi mengatakan setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Imam Syafi'i mengatakan idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Bahkan Imam Syafi'i dalam masalah fikih, ya, beliau punya dua pendapat. Terkadang ada pendapat yang lama, pendapat yang apa? Baru. Artinya apa? Beliau dulunya salah, kemudian rujuk kepada apa? Kebenaran. Intinya sekali lagi, ucapan ulama bukan dalil. Ya, dalil itu pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salaf. Nah, kemudian kata beliau, mereka al-hadits mengharamkan sedikit atau banyak dari minuman yang memabukkan tersebut.
wa yastanibunahu wa yujibuna bi al-had, dan mereka menjauhinya dan mewajibkan adanya al-had, hukuman bagi peminum khamr tadi. Dan dalam Islam ya ada hukuman yang namanya al-had. Ya, ada namanya al-had, ada namanya at-ta'zir. Al-had atau jamaknya al-hudud itu hukuman yang tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat ya atas dosa-dosa yang sudah ditentukan juga. Seperti orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja dikisos, ya dihukum mati juga. Demikian pula di sini pemabuk atau orang yang minum minuman keras itu berat dihukum ya cambuk sebanyak 40 kali atau 80 kali. Kata para ulama, di zaman Rasul mencambuk orang yang minum khamar 40 kali cambukan. Demikian pula di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di zaman Umar bin Khattab ketika agak merajalela minum-minuman keras, maka beliau tambahkan hukuman menjadi 80 kali. Dan ini termasuk bagian alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Ya, beliau tidak menyelisih Rasul, namun beliau mengamalkan hadis Rasul alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Intinya peminum ya tadi minuman keras ada hukuman khusus dalam Islam, dihukum cambuk ya 40 kali atau 80 kali. Yang mencambuk siapa? Hah? Ini sekali lagi hukuman hudud, ini hukuman yang tadi berhak menjalankannya adalah pemerintah atau yang berwenang, bukan tiap orang. Jangan disalahpahami. Wa yaronal musara'ata ila ada'i shalawatil maktubat, dan mereka berpendapat untuk bersegera melaksanakan salat yang wajib 5 waktu di awal waktu, sebagaimana kata beliau lagi wa iqamatiha fi awal awqat afdal min ta'khira ila akhiril awqat, dan melaksanakannya di awal waktu lebih afdal dibandingkan menunda sampai akhir. Ya, hukumnya apa? Afdoliyah. Ya, dalam Islam ada batasan waktu sholat-sholat tersebut. Ya, memang yang afdol awal waktu, sebagaimana Rasul ketika ditanya, ayo amal afdol, amal apa yang paling afdol, yang paling utama? Kata Rasul diantaranya as-sholatu fi waktiha, sholat tepat pada waktunya atau di awal waktunya. Tapi seandainya ada udzur, dan Allah Maha tahu, ya Allah Maha tahu, manusia terkadang ada udzur, ada ya mungkin kesibukan yang nggak mungkin mereka bisa tinggalkan. Misalnya dokter operasi di ruang operasi, ya butuh waktu 1 jam, jam 10 sampai jam misalnya, ya jam 11 misalnya jam 12, dia nggak bisa sholat ya tepat pada awal waktunya, maka boleh ya dia tunda sampai selesai mungkin operasi. Ya, atau yang semisal dengannya. Yang sekali lagi, ini bukan sesuatu yang diwajibkan awal waktu. Makanya dalam Islam ada tadi tenggang waktu, sholat duhur, waktunya mulai dari azan duhur itu sampai mau al-asr. Ya, ini sekali lagi harus dipahami, meskipun sekali lagi tetap yang afdal awal waktu. Fakul hadil umur al-madhkura hiya minal adab alati ta'adda biha ahlul hadis. Bahwasanya semua yang disampaikan tadi itu permisalan-permisalan tentang adab yang dijalankan oleh ahlul hadis. Ya, sekali lagi ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab, harus ditempatkan segala satu pada tempatnya. Wa kulluha minal adab alati arsyada ilaha wa hatha 'alaiha alkitab wa sunnah. Itulah adab-adab yang diseru oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ahlul hadits hum aulan nas bit ta'addub bihadil adab al-islamiyah as-samiyah. Dan ahlul hadits al-sunnah adalah orang yang paling layak melaksanakan adab-adab Islam yang mulia tersebut. Al-khulasah, kesimpulannya, yara ahlus sunnah wujubas sabr 'alal masaib. Ahlus sunnah berpendapat wajibnya bersabar atas musibah-musibah. Ini meringkas dari ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari yang sudah kita baca kemarin atau minggu yang lalu.
Di antara adab, ya, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, bersabar atas, ya, musibah. Dan sudah kita sampaikan, bersabar atas hukum Allah ada dua, bersabar atas musibah dan bersabar dalam melaksanakan apa? Hukum Allah berupa hukum syariat. Orang sholat butuh sabar, ya, orang meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Makanya sabar ada tiga, sabar dalam melaksanakan kewajiban atau ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam apa? Menghadapi musibah. Wa basyiris as-sabirin. Wa fi'lil wajibat wa jinabil muharramat. Ahlussunnah berpendapat wajibnya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Wa ikhlasi din lillah, dan betul-betul mengikhlaskan agama ini lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mulai dari thalabul ilmi, demikian pula melaksanakan ilmu ikhlas, harus ikhlas, dan seterusnya. Wa nushi li jama'atil muslimin, dan menasihati jamaah kaum al-muslimin. Wa tawassabil haq wa tawassabil sabr, ad-dinu an-nasihah. Wa sinabil kabair wa sinabi tahqiril muslimin, meninggalkan segala bentuk dosa-dosa besar dan meninggalkan merendahkan kaum al-muslimin. Wa ghairi dzalik min khisali albir, dan masih banyak yang lainnya dari perangai-perangai kebaikan. Baik, kalau mungkin ada pertanyaan nanti silakan ditulis di kertas, kalau tidak mungkin kita lanjutkan langsung bab berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya memberi sanksi bagi orang yang dibawa kekuasaan kita dikarenakan tertinggal sholat berjamaah. Ya, kalau ketinggalan 1 rakaat atau tidak sampai meninggalkan waktu yang telah ditentukan syariat, ya, itu tidak sampai meninggalkan apa? Kewajiban. Maka sekali lagi letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau itu memang bukan suatu yang diwajibkan, jangan diwajibkan, dan di antara bentuk mewajibkan tadi memberikan apa? Sanksi. Nah, ini sekali lagi harus dipahami. Maka tadi sudah saya sampaikan, dalam Islam yang afdal tepat waktu. Tentunya tadi di antaranya apa? Salat berjamaah bersama imam dari rakaat pertama takbiratul ihram. Tapi seandainya ada keterlambatan, ya sekali lagi ini bukan sesuatu yang tadi wajib. Sekali lagi, kecuali kalau sampai terlambatnya di luar waktu. Ya sekali lagi, ini harus betul-betul dipahami. Tapi kalau sampai itu berlanjut tiap hari, bahkan setiap hari 5 waktu terlambat terus, nah ini memang ada apa? Atau bahkan nanti sholatnya nggak berjamaah, sholatnya sendirian, ini beda lagi hukumnya. Nah, karena aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ah raki'in, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya wajib sholat berjamaah bagi laki-laki. Nah, ini ada tafsilnya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan, karena ini sebetulnya masih bagian daripada adab-adab al-hadis. Ya, sampai akhir pembahasan kitab, ini semuanya berkaitan dengan adab al-hadis. Nanti akan ada beberapa pengulangan juga. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa yarawna mujanabata kulli da'in ila bid'atin. Di antara adab al-hadis, akhlak al-hadis, mereka berpendapat wajib menjauhkan diri dari setiap dai yang menyeru kepada kebid'ahan. Sekali lagi, adab akhlak alil hadis adalah menjauh dari segala kebid'ahan dan ahli bid'ah. Ini hukumnya wajib atau mustahab? Wajib, ya, sebagaimana dalam usul ahli sunnah. Bahkan ini adab bagian juga dari usul ahli sunnah. Sebagaimana kata Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah, di awal kitab, beliau mengatakan usul sunnah indana atamasuk bima kana alaihi ashabur rasulullah wa tidak bihim wa talqur bid'ah wa tarku ahliha. Kata beliau, di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat
dan meneladani para sahabat serta meninggalkan bid'ah dan ahli apa? Ahli bid'ah atau yang menyeru kepada kebid'ahan. Kita baca langsung syarahnya. Hijranu alil bid'ah wa mujanabatuhum minal masail allati takallama fiha ahlus sunnah. Memboikot, menjauhi ahlul bid'ah itu termasuk bagian yang sering disampaikan oleh ahlu sunnah. Ucapan, asar, riwayat ulama salaf tentang hal ini bisa ratusan. Sekali lagi, dan ini alhamdulillah pernah kita bacakan juga dulu di majelis kita di sini, yaitu dari kitab, ada yang ingat? Al-Ibana As-Sughra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Banyak riwayat-riwayat tentang apa? Menjauh dari alil bid'ah. Bahkan kata ulama salaf, man waqqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa menghormati, memuliakan alil bid'ah, maka dia telah membantu dalam menghancurkan al-Islam. Ini bukan sesuatu yang sepele di mata salaf. Beda dengan orang sekarang. Selfie terus dengan alil bid'ah. Biasa sudah. Sakinah mawaddah warahmah dengan al bid'ah. Ya, ini sekali lagi sangat jauh dari akhlak ahli sunnah, ahli hadis, sangat jauh dari usul ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi ini yang harus dipahami dan sudah kita sampaikan siapa itu ahli bid'ah yang menyelisihi ahli sunnah dalam prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Seperti tadi dalam masalah pemimpin kaum muslimin, kelakuannya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Demikian pula tidak mewajibkan mendengar dantat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini ciri-ciri ahlu al-bidah. Atau perbuatan ibadahnya, ritual-ritual ibadahnya dengan bid'ah-bid'ah yang sangat luar biasa banyaknya. Atau tadi sangat bermesraan dengan ahlu al-bidah. Maka ahlu sunnah, ulama salaf menyeru untuk menjauh dari mereka. Dan ini berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dalil tentang menjauhi ahli bid'ah, terutama di majelis ilmunya mereka, kajian mereka, entah di dunia maya, di dunia mana? Dunia lain. Nah, sama juga harus dijauhi. Dalilnya firman Allah, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu mahum. Telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, maka jangan duduk bersama mereka. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini berkaitan dengan tadi ahlul bidah, harus dijauhi. Jangan sok, saya sudah puluhan tahun ngaji sunnah, ngaji akidah, kemudian apa? Masuk ke dalam majelis-majelis ilmu mereka. Maka sekali lagi, asyubah khatafa wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu cepat menarik dan hati itu lemah. Berapa banyak korban-korban mereka atau berapa banyak mantan-mantan salafi. Itu wallahu alam di antara sebabnya tadi. Sangat bermesraan dengan ahlu al-bidah. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap di atas al-aqidah as-salafiyah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.